dan prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, perlu kita ketahui bahwa sarana dan prasarana ini merupakan dua hal yang berbeda, yang dimana sarana ini meliputi peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses belajar dan mengajar, seperti meja, kursi, papan tulis, dan media pembelajaran lainnya. Sementara prasarana itu mencakup fasilitas dasar atau penunjang yang digunakan secara tidak langsung, seperti gedung, ruang kelas, jalan, dan sebagainya. Nah, dalam sarana dan prasarana ini perlu adanya manajemen. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu upaya terencana dan sistematis yang digunakan untuk mengelola, memelihara, dan memanfaatkan fasilitas pendidikan secara optimal guna menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana ini ada 5. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan, lalu ada inventarisasi, selanjutnya ada penggunaan dan pemeliharaan serta penghapusan. Pertama, proses perencanaan, yaitu proses merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses perencanaan ini yang perlu dipertimbangkan yaitu jenis, standar kualitas dan kuantitas berdasarkan skala prioritas, yang mana ini digunakan agar perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kedua, pengadaan, yaitu proses penyediaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam. Dalam pengadaan ini terbagi menjadi 5 prosedur. Pertama, dengan cara membeli. Kedua, membuat sendiri. Ketiga, hibah. Keempat, dengan sewa menyewa atau meminjam. Dan kelima, yaitu dengan perbaikan atau daur ulang. Ketiga, inventarisasi, yaitu proses pencatatan sarana dan prasarana. Biasanya bisa berbentuk kode atau barcode yang tertempel di sarana dan prasarana. Ini digunakan untuk bahan evaluasi dan pertanggungjawaban saat pengadaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam. Oke, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan bagaimana dari suatu proses manajemen sarana dan prasarana, yakni ada perencanaan, kedua ada pengadaan, dan ketiga ada inventarisasi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai proses manajemen sarana dan prasarana, yakni yang pertama ada penggunaan atau pemanfaatan, kedua ada pemeliharaan sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah penghapusan sarana dan prasarana. Oke, kita akan masuk ke penggunaan atau pemanfaatan. Jadi teman-teman tahu nggak sih pemanfaatan atau penggunaan sarana dan prasarana itu apa? Nah, jadi penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana adalah bagaimana fasilitas tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Sarana itu digunakan sebagaimana fungsinya, prasarana juga digunakan sebagaimana fungsinya. Gunanya apa? Untuk mendukung kontribusi tercapainya tujuan dari pendidikan. Gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana itu adalah suatu kegiatan menjaga fasilitas dari sarana dan prasarana tersebut, baik itu secara rutin ataupun berkala. Contohnya, ruang kelas kita pelihara dengan cara menyapu atau mengepalnya setiap hari, ataupun nantinya ada gotong royong rutin kita lakukan setiap 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan semacamnya gitu. Oke, masuk bagian terakhir dari proses manajemen sarana dan prasarana adalah penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan ini adalah proses pengeluaran barang milik lembaga atau suatu perusahaan dari daftar inventaris sesuai dengan ketentuan, peraturan, ataupun pedoman yang berlaku. Jadi
Tapi penghapusan dari inventaris sarana dan prasarana ini tidak dilakukan semena-mena. Ada peraturan ataupun pedoman yang berlaku yang teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Maka materi awal saya ini adalah peran kepala sekolah dalam manajemen sarana prasarana. Nah, yang dimana kepala sekolah ini memiliki peran sentral dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang dimana peran tersebut itu tuh meliputi ada 4. Yang pertama sebagai manajer, sebagai penggerak, habis itu sebagai pengurus administrasi dan juga sebagai pemimpin. Nah, yang akan saya jelaskan pertama yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini yang dimana kepala sekolah itu tuh harus bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Mulai dari tenaga pendidik, peserta didik, keuangan, hingga aset fisik. Aset fisik itu semisal kayak gedung dan fasilitas. Habis itu melakukan inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan. Habis itu yang terakhir ada mengajukan usulan penghapusan aset kepada dinas terkait atau lembaga pendidikan jika itu tuh diperlukan. Lalu sebagai penggerak di sini kepala sekolah itu harus bisa memotivasi dan menggerakkan guru serta staf untuk melaksanakan tugas secara sukarela demi mencapai tujuan sekolah. Habis itu mengatur strategi manajemen sarana dan prasarana melalui banyak tahapan. Nah, jadi tahapannya itu ada perencanaan, lalu pengadaan. Nah, pengadaan ini yang dimana dilakukan dengan pembelian, hibah, daur ulang, dan juga kerjasama jika diperlukan. Lalu tahapan yang lain ada pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Nah, selanjutnya kepala sekolah ini sebagai pengurus administrasi, yang dimana melakukan tugas administratif termasuk penyimpanan dokumen dan juga arsipnya. Habis itu, proses administrasi ini mencakup perencanaan, pengadaan, pengaturan, hingga penghapusan dengan bantuan petugas barang dan juga tata usaha. Nah, kalau sebagai pemimpin yang dimana memimpin seluruh pendidik dan juga tenaga pendidikan agar mencapai prestasi sekolah melalui manajemen sarana dan prasarana yang baik. Habis itu bertanggung jawab atas pelaporan dan dokumentasi seluruh kegiatan terkait sarana dan prasarana seperti pengembangan, laporan barang, dan juga inventarisasi. Nah, lalu gimana nih dengan tantangan tantangan dalam manajemen sarana prasarana? Nah, ada beberapa masalah umum yang dihadapi sekolah negeri maupun swasta. Yang pertama di sini seperti yang kita tahu, tantangannya itu di bagian pembelajaran yang kurang memadai. Nah, itu tuh masalah umum. Semisal kayak meja, kursi, habis itu ruang kelas, itu tuh masalah umum. Lalu habis itu kekurangan. Nah, kekurangan ini banyak, yang dimana ada kekurangan buku paket, alat penunjang pembelajaran, kurangnya dana sekolah, lambatnya penanganan dari pemerintah. Itu kekurangan. Kalau kerusakan, nah kerusakannya seperti sarana, ya seperti yang di awal tadi, meja, kursi, papan tulis. Lalu ada kehilangan media pembelajaran dan sarana prasarana, hingga hilangnya rasa tanggung jawab warga sekolah dalam merawat fasilitas. Habis itu kurang lahan untuk ruang kelas dan juga lapangan dan juga parkir. Nah, itu tuh tantangan dalam manajemen sarana prasarana, yang dimana kesimpulannya banyak fasilitas yang belum memadai, kurangnya media pembelajaran entah dari buku yang tidak bisa dirawat, habis itu kurangnya ruangan kelas gitu. Jadi, apa nih strategi peningkatan manajemen sarana prasarananya? Oke, kita masuk ke strateginya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan manajemen sarpras. Yang pertama, di sini ada perencanaan. Nah, perencanaan ini mencakup nih, di dalam perencanaan ini yang kita tahu, kita akan menganalisis kebutuhan. Habis itu inventarisasi, seleksi, pengadaan dana, habis itu dari berbagai sumber. Misal dari proposal, sumbangan, pemerintah, masyarakat, gitu. Lalu menyusun daftar kebutuhan dan rencana pengadaan sesuai dengan urgensi dan kemampuan dana yang kita perlukan.
Lalu yang kedua ada pengadaan. Nah, yang dimana pengadaan ini kita tuh membeli barang baru jika tidak layak pakai, pembuatan sendiri, menerima hibah, bantuan, atau mendaur ulang barang. Lalu pengadaan ini harus sesuai dengan kebutuhan, jumlah dan mutu agar tidak terjadi pemborosan. Selanjutnya yang ketiga ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini meliputi memberikan kesadaran kepada warga sekolah untuk merawat fasilitas. Habis itu melakukan perawatan rutin oleh petugas kebersihan dan memperbaiki sarana yang rusak. Habis itu yang ketiga, yang terakhir, pemeliharaan dengan baik menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga menyenangkan. Jadi dengan adanya peran dan strategi yang tepat untuk manajemen sarana prasarana dari kepala sekolah dan juga tim, pengelolaan sarana prasarana dapat berjalan efektif, itu tuh pasti mendukung proses pembelajaran serta meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Jadi begitu teman-teman. Hai, saya Meli. Saya Jana. Saya Faubia. Saya Laili. Sekian presentasi dari kami and see you next time. Bye. Bye. Assalamualaikum.